Sebuah riset yang dilakukan oleh Harvard Medical School mengatakan bahwa dengan sering terlambat bisa membuat hidup seseorang menjadi lebih lama. Atau mudahnya, jika kamu sering terlambat, itu bisa membuat kamu panjang umur. Kok bisa? Simak terus. Assalamualaikum, berjumpa lagi di channel Ceritain. Saya Yudi, saya ajak kamu ngobrol tentang hal-hal ringan yang ada di sekitar kita. Yang pastinya mudah-mudahan ada inspirasi dan manfaat yang bisa kita ambil. Oke, jadi riset yang tadi saya sampaikan di awal adalah kabar gembira bagi para telaters. Riset tersebut menemukan bahwa orang yang suka terlambat memiliki optimisme yang tinggi dan suasana hati yang tidak bisa dipengaruhi oleh aturan waktu. Wow, sangat keren sekali. Tapi pasalnya, kendati pun kamu punya optimisme tinggi ataupun suasana hati yang selalu damai, sering terlambat membuat kamu bakal sering punya masalah. Bahkan kamu bisa kena punishment yang membuat kamu bisa kehilangan pekerjaan. Jadi pilihannya, dengan terlambat kamu bisa panjang umur tapi nggak punya pekerjaan. Panjang umur, nggak punya pekerjaan. Panjang umur tapi nganggur. Panjang umur tapi nganggur. Oke, kalau kamu mau tahu caranya bagaimana supaya tidak sering terlambat, kamu harus simak terus video ini sampai habis. Yang pertama yang harus kamu pahami bahwa sering terlambat itu bukanlah nasib, bukan takdir, apalagi kutukan. Jadi yakinlah kamu tidak sedang kena kutukan. Penyebab seseorang itu terlambat ada dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal meliputi kondisi jalan, macet, ada razia, pengalihan jalur, dan sebagainya. Cuaca, hujan, banjir, angin, puting beliung, badai halilintar, likuifaksi, dan lain-lain. Faktor internal meliputi kesiangan, begadang, malas, kurang persiapan, dan yang paling utama adalah habit atau kebiasaan. Jadi setelah kita tahu penyebabnya, yuk kita masuki tipsnya bagaimana supaya kita tidak terlambat. Yang pertama, kendalikan faktor eksternal yang menjadi penyebab kita bisa terlambat. Faktor eksternal itu sejatinya tidak bisa kita kendalikan. Kita tidak bisa mengatur lalu lintas, kemacetan, bahkan cuaca. Tapi kita bisa melakukan preparation atau persiapan untuk meminimalisir dampak dari hal-hal tersebut. Kita hitungkan kemungkinan waktu yang habis dikarenakan faktor ini. Lalu persiapkan waktu cadangan untuk mengantisipasinya. Misal, jika waktu yang habis dikarenakan macet, hujan, dan lain-lain adalah 30 menit, maka kita prepare dengan menambahkan 30 menit waktu tambahan ke waktu normal perjalanan. Jadi misalkan, waktu tempuh normal dari rumah ke kantor adalah 1 jam, maka tambahkan 30 menit menjadi 1 jam 30 menit. Itu waktu tempuh ideal yang harus dipersiapkan. Yang kedua, kendalikan faktor internal. Dengan kata lain, kamu harus mengontrol kebiasaan kamu. Mulai dari persiapan tidur lebih awal agar kamu bisa bangun lebih awal, memasang alarm, dan menyiapkan segala sesuatunya sebelum pergi tidur. Ingat, semua hal menjadi sulit dikendalikan ketika kamu tidak mempersiapkannya. Bayangkan betapa ruwetnya ketika kamu bangun kesiangan dan segala sesuatunya belum kamu persiapkan sebelum kamu tidur. Jadi kuncinya, rubah kebiasaan yang selalu membuat kamu telat. Jika kamu telat karena sering begadang, jangan lagi begadang. Jika kamu telat karena sering bangun kesiangan, pasang alarm yang berlapis. Jika kamu telat karena malas, ya jangan malas. Oke, yang ketiga adalah komitmen. Kamu tidak akan pernah berhasil melakukan perubahan apapun tanpa komitmen. Jadi kamu harus komitmen. Saat melakukan ini, kamu bisa jadi gagal berkali-kali. Tapi optimislah, kamu tetap akan bisa berhasil selama kamu komitmen. Jadi buatlah kesepakatan dengan dirimu sendiri bahwa kamu harus komit dengan semua usaha ini. Yang keempat, jika semua usaha tadi gagal dan tidak berdampak, faktor eksternal dan internal semakin tidak terkendali, komitmen pun tidak bisa kamu upayakan,
maka cara terakhir adalah kamu harus pindah pekerjaan. Cari pekerjaan lain yang tidak mengharuskan kamu datang tepat waktu. Cari pekerjaan lain yang di sana kamu bisa bebas melakukan apapun sesuka hati kamu. Jika kamu tidak menemukan perusahaan seperti itu dan pastinya tidak akan ketemu, maka solusi terakhir adalah kamu dirikan perusahaan kamu sendiri dan silahkan buat aturan kerjamu sendiri. Sekian tips kali ini, semoga bermanfaat. Seperti biasa, jika kamu suka silahkan like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum.